Polres Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacukan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E itu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Di kejadian pada hari Jumat. Pada 12 Juli 2022, informasi penembakan itu kemudian diperbaharui oleh Kapolres Jakarta Selatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Zahra dari kelas Administrasi Bisnis 6 dengan nomor NPM 19438521130. Oke, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah negosiasi bisnis. Oke, sebelumnya saya udah cantumin beberapa video gitu di sebelumnya. Jadi saya udah nampilin 1 menit kurang lebih video tentang kematian Brigadir Joshua. Jadi saya akan ngambil konflik itu karena memang konflik itu sekarang lagi rame banget di Indonesia ya, lagi hangat-hangatnya, dan sampai sekarang juga masih diutus tuntas sama kepolisian. Itu kenapa ini unik? Karena jadi latar belakang konflik ini yang pertama adalah Brigadir Joshua meninggal pada tanggal 8 Juli. Waktu itu udah ada pelaporan pertama, dibilangnya karena tembak menembak, kayak baku tembak menembak, tapi ternyata tanggal 12 Juli laporan itu dicabut lagi dan diakui ulang oleh Barada E. Barada E itu di sini juga tersangka sekarang. Sampai detik ini sih kasus ini sebenarnya masih banyak banget tanda tanyanya, sampai motifnya pun masih banyak banget deh. Pokoknya beda banget antara kasus-kasus yang lain. Kalau kasus yang lain tuh kayak gampang gitu percayainnya, tapi ini tuh bener-bener susah. Dan cara penyelesaian konflik ini itu udah jelas non mediasi dong, karena melalui jalur hukum udah pasti, pelakunya polisi, terus habis itu korbannya polisi dan dilakukan di rumah polisi, itu udah pasti penyelesaian kasusnya secara jalur hukum, ya kan, udah jelas. Nah, kurang lebih seperti itu latar belakang konfliknya. Terus kalau misalnya motifnya, yang pertama itu kalau berdasarkan dari sumber-sumber yang udah saya pelajarin itu, 2 ajudan FS, Irjen FS ini, ada Barada E, ada Brigadir J. Dia itu kayak intinya tuh si Brigadir J ini tuh tahu kalau misalnya si Irjen FS tuh punya selingkuhan, terus dia juga punya bisnis gelap dan yang lain-lain. Intinya banyak banget itu yang dia tahu. Akhirnya mau nggak mau si Irjen FS tuh harus ngebunuh dia gitu. Itu berdasarkan motif yang lain. Kalau motif yang kedua itu mereka memang udah bertengkar di Magelang karena memang perempuan gelapnya si Irjen FS ini udah marah-marah gitu di sana, dan Brigadir J itu udah mengetahui hal itu gitu. Motifnya tuh udah banyak banget, sampai sekarang pun masih belum dikasih tahu ke publik karena hanya untuk orang dewasa katanya yang tahu gitu. Yang ketiga, di sini ada tersangkanya. Tersangka sekarang itu ada 5. Ada Barada RE, dia itu yang menembak, dia itu sebagai ajudannya Irjen FS. Yang kedua ada Bribka RR, dia itu kayak dia tahu kasus ini. KM juga dia supirnya, dia juga mengetahui. Ada Irjen FS itu dalang dari semua dramanya, dan ada Ibu PC, dia juga mengetahui kasus ini gitu. Nah, sedangkan berdasarkan dari konflik yang ramai saat ini sekarang itu, ini termasuk dalam konflik destruktif. Kenapa? Karena ada perasaan tidak senang, benci, dorongan dendam dari seseorang. Jadi kayak, wah, si Irjen FS tuh gak suka nih ajudannya ikut campur mungkin sama permasalahan pribadi dia. Makanya akhirnya dia mutusin untuk kayak ya udah deh, gue bunuh aja. Mungkin itu berdasarkan dari cerita-cerita orang atau motif-motif orang lain yang saya pelajarin juga gitu. Dampak konfliknya sekarang itu yaitu sekarang Kapolri di Indonesia tuh bener-bener lagi gencarnya banget, kayak semua kasus jadi terbongkar. Terus kayak rasa kepercayaan kita sebagai rakyat ke Kapolri itu bener-bener berkurang. Tapi ya sebisa mungkin semoga Kapolri bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik dan adil yang pasti. Itu kurang lebih rangkuman dari kasus kematian Brigadir Joshua yang sekarang lagi viral, dan itu juga kurang lebih konflik yang saya bahas tadi. Semoga bisa menyampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena balik lagi semua sumber yang saya baca ini tuh sumber-sumber dari media juga. Assalamualaikum.